Muncul klaim peretasan data pemerintah Indonesia, termasuk Polri. Validkah klaim ini? Jika iya, apakah ini berarti isu keamanan data sudah semakin darurat? Kita akan membahasnya dengan pendiri Lembaga Riset Keamanan Cyber, ada Cisrek, Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Kalau melihat bagaimana klaim dari peretas yang mengaku Djorka, yang katanya punya data Polri, ini dari analisa Anda, apakah ini benar atau ini hanya bentuk gertakan saja? Ini ya, saya sudah coba cek. Sebenarnya orang yang ngaku Djorka ini merilis data Polri itu pada tanggal 20 Juni 2023 jam 12.46. Tetapi kalau lihat dari track recordnya si Djorka, menurut saya mungkin ini ada orang yang ngaku Djorka. Kenapa? Karena si Djorka ketika dia memberikan sampelnya itu pasti banyak. Ini sampelnya cuma sedikit kok yang diberikan begitu, dan sampel yang diberikan itu isinya bukan sampel yang rahasia begitu. Ini bisa diambil dari situsnya Polri, dan akun Djorka di sini dia juga unregister. Artinya apa? Artinya mungkin ini adalah orang yang ngaku-ngaku Djorka, tetapi di luar itu sebenarnya ini adalah peringatan juga mungkin untuk Polri dan institusi lain di Indonesia bahwa ya memang situs-situs pemerintahan kita ini menjadi incaran. Polri itu menjadi incaran. Beberapa kali juga Polri menjadi website pemerintah yang berkali-kali diretas dan berkali-kali bocor gitu. Nah, menurut saya ini ada permasalahan di Polri gitu yang perlu diperbaiki. Contohnya misalnya di Polri terlalu banyak aplikasi yang menurut saya manajemennya terlalu susah. Siapa yang admin, postingnya di mana, kemudian aplikasi-aplikasi tersebut siapa yang manage-nya gitu, sehingga menurut saya perlulah Polri ini memikirkan untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi, yang bagus, yang secure begitu, sehingga nggak bocor-bocor lagi begitu. Nah, untuk kasus yang sekarang ini yang ada di situs Polri gitu, yang diambil itu adalah hal-hal yang dokumen-dokumen yang bisa diambil dari situs website resminya dari Polri. Nah, kalau yang satunya lagi itu yang ada di channel Telegram Milat. Nah, memang itu ada beberapa web yang diinfokan bocor dan diberikan beberapa sampel data begitu, tapi nggak sampai ribuan ya. Mungkin mereka tidak mempublikasikan secara langsung gitu. Tapi Pak Pratama, dalam artian ini bukanlah data-data pribadi yang kemudian diambil oleh orang-orang oleh dia yang mengaku Djorka. Kenapa? Kalau yang dari Polri bukan data pribadi, Mbak. Ini kan ada dua macam nih. Yang yang si Djorka yang dia bilang katanya membocorkan data Polri, yang satu lagi adalah dari channel Telegram Milat Leaks gitu, yang aktif juga sejak tanggal 27 Maret 2023. Di situ memang banyak sekali, termasuk data yang bocor dari Bantul Kabupaten, kemudian universitas-universitas di Indonesia, ada Unisba dan lain-lain begitu, yang di dalamnya memang ada data-data yang berisi data pribadi, misalkan ada NIM, ada nama, ada nomor handphone, ada alamat email, NIK, NPWP dan lain-lain begitu. Bahkan di situ juga dibilang ada kejaksaan, tetapi belum ada sampel datanya gitu. Nah, ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Indonesia ini cukup lemah gitu. Ini harus segera diperbaiki begitu. Diperkuat BSSN-nya, kemudian diperkuat lembaga-lembaga stakeholder cybernya, diperkuat lagi awareness terhadap security begitu. Yang ini menurut saya sangat kurang sekali di Indonesia. Kemarin baru sempat ada beberapa kali kebocoran data ya, mulai dari Bank Indonesia, kemudian ada Telkom, ada IndiHome, yang terakhir ada BSI, ada BFI dan lain-lain begitu. Ini nggak akan sembuh gitu kalau misalkan kita tidak sadar bahwa negara kita ini sedang terancam gitu. Dan ini bisa terjadi kalau kita tidak aware, kalau kita tidak melakukan pengamanan yang cukup kuat. Percuma kita bilang kita ini melakukan digitalisasi ekonomi, semuanya akan cashless gitu. Kita membayar semuanya pakai digital. Bayangkan kalau misalkan semua bank di Indonesia ini dihack gitu, kemudian semua datanya rusak, hancur gitu. Kita punya duit di bank nggak ada gunanya, kita punya ATM nggak ada gunanya kita, gitu. Karena datanya semuanya hancur. Nah, inilah ketika kita berarti dalam kita harus bersiap terhadap
Oke, Pak Pratama, berarti dalam Ya, gimana, dalam Mbak? artian Anda melihat bahwa isu-isu peretasan pembobolan data-data lembaga ini belum menjadi isu yang serius untuk pemerintah. Ya, karena tidak ada hukuman yang serius ketika terjadi kebocoran data pribadi. Sekarang ini apa hukumannya? Dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Live, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Nggak ada hukumannya sama sekali. Padahal kita di tahun 2022, kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah disahkan. Dan itu ada hukuman yang cukup. Karena ada sampai denda 6 miliar, sampai hukuman sampai 6 tahun penjara, bahkan denda administrasi untuk perusahaan 2% total revenue. Tapi itu tidak akan bisa dilakukan kalau belum terbentuk lembaga yang ngurusi ini, Komisi Pelindungan Data Pribadi. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kepada Pak Presiden. Jadi kalau Pak Presiden mendengar melihat ini, harusnya beliau berpikir bahwa oh, masyarakat ini perlu dilindungi loh. Data privasi masyarakat perlu dilindungi loh. Masyarakat ini sekarang menjadi korban penipuan, fraud, dan lain-lain begitu. Nah, akan bisa melindungi masyarakat kita kalau kita memiliki lembaga ini, sehingga masyarakat ini bisa melaporkan, saya kemarin habis ditelepon dari bank ini, padahal saya nggak pernah berhubungan dengan mereka. Saya nggak mau data saya dimanfaatkan dengan wenang-wenang gitu. Saya ditipu gitu. Saya kemarin menerima aplikasi APK, kemudian begitu install, uang saya hilang. Lapor kemana nih saya nih? Sekarang nggak ada. Jadi dalam artian undang-undang data pribadi ini belum maksimal ya implementasinya. Loh iya, nggak akan bisa dilakukan gitu. Padahal ini adalah undang-undang yang menurut saya akan melindungi masyarakat kita. Dari apa? Dari kejahatan-kejahatan cyber yang nanti mungkin ada yang memanfaatkan data pribadi masyarakat. Sekarang contohnya Pak Patricia. Patricia pasti terima nggak SMS penawaran judi online atau penawaran pinjaman tanpa agunan dan lain-lain. Gitu. Masih sering saya. Masih terima tuh sampai sekarang. Ya, dari mana mereka punya data kita gitu? Kan mereka dapat data kita itu gara-gara data kita bocor. Siapa yang membocorkan? Yang membocorkan adalah institusi-institusi gitu di Indonesia, penyelenggara sistem elektronik yang ketika terjadi kebocoran data pribadi, mereka nggak diapa-apain. Gitu. Nah, ketika mereka nggak diapa-apain, akhirnya apa? Yang juga tenang-tenang saja. Akhirnya ketika terjadi kebocoran data, ya sudah bocor. Nggak boleh kayak gitu dong. Di Eropa itu, kalau sampai ada satu saja data pribadi masyarakat kita yang dimanfaatkan secara ilegal oleh orang lain gitu, itu bisa dituntut sampai 20 juta euro dendanya dengan General Data Protection Regulation. Nah, Pak Pratama, artinya gitu. paling mudah begitu ya bagi kita masyarakat kalau menunggu mungkin implementasi undang-undangnya maksimal. Kita nggak tahu ya kapan. Nah, hal yang paling mudah untuk kita lakukan untuk paling tidak melindungi data pribadi kita. Ya, berarti sekarang kan pemerintah masih belum bisa melindungi kita, artinya kita harus berusaha melindungi data pribadi kita sendiri. Yang sebenarnya kita nggak ada kuasa. Kenapa? Karena kita sudah menitipkan data pribadi kita kepada platform penyelenggara sistem elektronik begitu. Sehingga cara terbaik bagi kita adalah waspada. Waspada apa? Waspada kalau data kita ini sudah bocor, dan waspada suatu saat kita akan menjadi korban penipuan, kita akan menjadi korban fraud. Oleh karena itu jangan percaya ketika ada tawaran, ketika ada hadiah, ketika ada apapun dari internet yang itu mungkin adalah modus penipuan ke kita. Gitu. Sehingga itu yang bisa kita lakukan. Plus kalau misalkan kita aware, ya kita ganti password secara rutin, kemudian jangan share data pribadi kita secara sembarangan dan lain-lain. Baik, pendiri Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC, Pratama Dalian Persada. Terima kasih Pak Pratama sudah berbagi perspektif terkait dengan kasus ini. Kita harapkan tentunya ini tidak terjadi lagi di depan. Selamat siang.